Dan akhirnya satu persatu ketakutan itu dia utarakan. Mengenai perasaannya, mengenai hubungannya dengan Saga. Aku mencintai Tuan Saga dengan tulus, bukan hanya sebatas dia suami yang harus aku cintai, tapi karena aku mencintainya, aku merasa bahagia bersamanya. Mengambil jeda dengan bernapas dalam. Namun terkadang aku masih takut, bagaimanapun dia adalah Tuan Saga. Dan dia bicara tanpa melihat Lela. Melihat keluar jendela di mana deretan gedung berlarian meninggalkannya. Lela melanjutkan mobil dengan kecepatan sedang. Jika sesuatu hari nanti aku membuatnya marah, dia akan membenciku atau berhenti mencintaiku, hingga akhirnya dia pergi dan meninggalkanku, menangis sendirian. Sejujurnya aku masih sangat takut itu terjadi. Dan ia menoleh pada Lela. Gadis itu mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Hingga terkadang aku masih takut menunjukkan perasaanku yang sebenarnya, mengatakan aku mencintainya sesering mungkin. Aku masih menahan diri untuk melakukan itu. Lela menepikan mobil, dan ia memeriksa keadaan di luar mobil. Sepertinya mereka berhenti di sebuah tempat makan. Sudah waktunya makan siang ya. Ternyata cukup lama ya kita di rumah sakit. Pikirannya tiba-tiba teralihkan. Nona, saya akan memberi Nona satu rahasia Tuan Muda sebagai hadiah perpisahan kita. Lekat Lela menatap Dania. Apa? Perpisahan? Memang Lela mau berhenti? Tiba-tiba nada suara Dania terdengar sedih. Dia sudah cukup akrab dengan Lela. Walaupun terkadang gadis itu menyebalkan kalau versi sekretaris Hannya kambuh, tapi dia tetap jadi orang menyenangkan yang diajak bicara. Terlebih saat Dania melihat sifat lucu dan menggembaskan Lela dan Dr. Harun tadi. Tuan Muda ingin saya kembali ke perusahaan? Benar. Bagaimanapun Lela tetap harus kembali ke perusahaan. Walaupun agak sedih, tapi aku senang kok, sungguh. Dania menepuk bahu Lela. Jadi kalau Lela berhenti, aku bisa membawa mobilku sendiri. Sekarang rasa bersalah itu berganti perasaan bahagia. Dengan kemungkinan yang muncul di pikirannya. Tadi rahasia apa yang mau Lela bagi tentang Tuan Saga? Ingatannya tersadar kembali pada pembicaraan awal. Antusiasnya menggebu. Rahasia Tuan Saga dan rahasia sekretarisan adalah dua misteri di muka bumi ini yang membuat Dania sangat penasaran. Sebaiknya Nona makan dulu, menunjuk pintu restoran. Tidak, katakan sekarang. Mencegah Lela yang udah mau turun dari mobil. Bagaimana mungkin dia menunda terbongkarnya sebuah kotak misteri hanya karena makan siang? Lela pun mengalah saat melihat sorot mata Dania yang berbinar karena sangat penasaran. Semua ketakutan Nona itu tidak beralasan. Kalau Nona berpikir Tuan Muda laki-laki yang mudah berpaling hatinya, Nona salah besar. Tuan Muda tipe laki-laki yang setia dengan pasangannya. Lela mengatakannya dengan sangat yakin. Dan ia teringat tentang Helen. Bagaimana hubungan yang terjalin antara mereka sesungguhnya sudah menjadi bukti bagaimana setianya Tuan Saga. Saya tidak hanya mengatakannya karena dia adalah Tuan Muda, tapi saya punya bukti nyata untuk itu. Apa Nona mau mendengarnya? Dan ia menganggukkan kepalanya kuat. Saat saya mulai menikah, saya dan Chris datang menemui Tuan Muda. Saat itu dia menentang pernikahan kami. Kenapa? Suara Dania terdengar sedih, bersimpati. Cih, memang apa hak dia melarang-larang begitu yang langsung muncul di pikiran Dania? Lagian kenapa harus minta izin kepada Tuan Saga segala? Saya dan keluarga saya banyak berhutang budi pada kebaikan Tuan Muda, Nona. Jadi saya datang kepadanya untuk meminta restu. Menjawab pertanyaan yang hanya disampaikan lewat sorot mata Dania. Karena sifat Chris yang terkenal playboy, dia menentang hubungan kami. Tuan Muda juga mengenal dekat Chris karena dia saudara Dr. Harun. Begitu ya? Memang sih, yang aku dengar Tuan Saga memang sangat setia. Rumor tentang kehidupannya dengan para wanita sungguh menggelikan. Dan ia merasa bisa tertawa terbahak sekarang kalau mengingat bagaimana penilaian yang ia berikan karena rumor tidak jelas itu. Tapi saya berhasil meyakinkan Tuan Muda kalau perasaan kami terikat satu sama lain. Akhirnya, setelah hampir 1 bulan kami berusaha meyakinkan Tuan Muda
Dia memberikan kami restu dan kami akhirnya menikah. Terdengar Lela menghela napas. Tapi yang ditakutkan tuan muda ternyata benar. Beberapa waktu setelah kami menikah, Chris kedapatan selingkuh dengan salah satu pegawai di kantornya. Dania ikut merasa kesal mendengarnya. Dia jadi ingin bertemu Chris. Tuan muda selalu mengatakan, kesetiaan adalah kehormatan diri yang harus dijaga, dan saya percaya itu. Kesetiaan adalah fondasi dari sebuah hubungan. Menjalin sebuah ikatan mungkin jauh lebih gampang daripada menjaganya, baik itu yang hanya sekedar pacaran ataupun menikah. Lalu, apa yang terjadi? Penasaran? Seingat Dania, saat tadi bertengkar dengan Dr. Harun, Lela membela suaminya. Berarti hubungan mereka sudah baik-baik saja. Tuan muda marah besar. Mungkin Chris bisa mati kalau saya tidak memohon waktu itu. Dia benar-benar mengajar Chris dengan tangannya sendiri. Saya masih ingat apa yang Tuan muda katakan. Maaf Lela, seharusnya aku tidak merestui pernikahan kalian. Kau terlalu berharga untuk laki-laki pecundang seperti Chris. Lela ingat kejadian itu. Untuk pertama kalinya Saga menyentuh tangannya dan menggenggam tangannya erat. Dia minta maaf karena merestui pernikahan. Sekarang bagaimana hubunganmu dengan Chris? Kami sudah baik-baik aja sekarang. Chris sudah berubah, karena itu saya menerimanya lagi. Apa dia benar-benar berubah? Dania merasa tidak terlalu yakin. Setelah melewati hukuman dari tuan muda selama setahun, saya rasa Chris benar-benar kapok, Nona. Hah? Benar. Aku bahkan melihat dia memberi hukuman tegas kepada pamannya. Tidak bisa aku bayangkan apa yang harus dijalani Chris selama setahun penuh itu. Jadi, Nona percayalah kepada tuan muda. Hiduplah dengan bahagia di samping tuan muda. Lela, benar. Kenapa aku masih takut dan ragu? Setelah berhasil meyakinkan diri bahwa semua baik-baik aja dan ia menurut ketika Lela membawanya masuk ke dalam restoran. Mereka memilih menu makan siang mereka masing-masing. Lela masih memperhatikan lekat Nona muda di depannya. Nona, bagaimana bisa Nona masih secemas itu? Kalau saja Nona menyadari sebesar apa tuan muda mencintai Nona. Tapi sifat Nona yang menggemaskan saat cemas itu benar-benar manis. Maaf ya Nona. Lela merasa sedikit bersalah, namun tidak mau ikut campur lebih lanjut. Sifat polos Nona mudanya itu biarlah menjadi sifat Nona Dania yang akan membuat banyak orang menyayanginya. Setelah memilih menu makan siang selesai, sambil menunggu pesanan datang, ada potongan buah segar di hadapan mereka. Karena memang sebaiknya mengkonsumsi buah memang dilakukan sebelum makan. Banyak restoran yang mulai memberikan servis buah di awal menu utama. Sambil menyantap buah, Dania ingin sekali lagi mencoba mengulik rahasia besar yang sampai hari ini masih menghantui pikirannya. Siapa lagi kalau bukan Sekretaris Han? Lelah beritahu satu rahasia Sekretaris Han? Menatap penuh harap, walaupun tahu kalau dia tidak boleh berharap lebih. Karena sejauh ini Lela selalu bungkam jika Dania menanyakan perihal Sekretaris Han. Nona langsung frustasi kalau Dania lagi-lagi menyinggung masalah ini. Bagaimanapun, Lela masih menyayangi nyawanya. Satu saja, please. Apa aja? Rahasia sekecil apapun, aku akan sangat berterima kasih. Memasang wajah penuh harapnya. Kenapa Nona tertarik sekali pada Sekretaris Han? Liriknya penuh makna, seperti orang yang penuh curiga. Cip, aku kan ingin sekali-kali melihat dia memarahi Tuan Saga, dan aku benar-benar ingin membalasnya sekali saja. Belum apa-apa dia udah membayangkan di kepalanya, dan dia udah tertawa puas, padahal dia belum mendapatkan info apa-apa. Maafkan saya Nona. Lela merasa bersalah karena wajah Dania langsung berubah. Aku tidak mungkin menceritakan kehidupan tuan muda, sekalipun aku tahu. Dania langsung merasa kecewa. Saat makanan pesanan datang, dia memilih langsung meraih makanannya menunjukkan kecewa pada Lela. Gadis itu pun paham. Wajah cemberut Nona saja menggemaskan begitu. Kalau Nona sering menunjukkan wajah semacam itu, aku yakin tuan muda akan mati gaya menghadapi Nona. Tapi bisa saja Nona langsung habis dimakan tuan muda.
Pikiran Lela berkeliaran nakal kemana-mana. Dia menundukkan kepala sambil menahan senyum dan mengunyah makanannya. Kenapa Nona tidak menanyakannya pada Tuan Muda? Saya rasa Tuan Muda akan menjawab kalau Nona bertanya. Pilihan bijak yang diambil Lela setelah dia berhenti dengan pikiran nakalnya. Saat bersama Saga, dan ia tidak terpikirkan untuk bertanya. Lagian kalau sampai dia bicara tentang laki-laki lain, apa suaminya Ida tidak akan murka? Tapi benar juga, ini kan sekretarisan. Tidak mungkin kan dia cemburu dengannya? Dan ia mulai digerogoti penasaran perihal yang lainnya. Bagaimana Tuan Saga bisa bersama dengan sekretarisan? Hubungan apa yang terikat di antara mereka? Tapi sepertinya saya bisa memberitahu sedikit tentang sekretarisan. Sepertinya tidak apa-apa. Sebagai hadiah untuk Nona. Apa? Langsung merasa sangat antusias sekali. Akhirnya, satu aibmu akan aku ketahui. Dan ia udah gemas ingin segera tahu. Ingin segera meledek sekretarisan kalau perlu. Nona pernah melihat siaran di TV XX, acara Love Story. Lela melihat dan ia berpikir keras mengingat-ingat, tapi sepertinya sia-sia karena Dania menggeleng kemudian. Itu program acara lamaran seseorang kepada orang yang dicintainya. Lela menjelaskan secara garis besar. Lalu, apa hubungannya acara itu dengan sekretarisan? Dia tidak mungkin menyatakan perasaannya pada seseorang di acara itu kan? Kaget sendiri dengan pertanyaan yang dia lontarkan. Dia benar-benar menembak seseorang di sana. Dan ia tidak bisa membayangkan kejadian lucu seperti apa sampai melihat laki-laki itu melamar seorang wanita di sebuah program acara. Tunggu, jangan-jangan ide Tuan Saga menyatakan perasaannya di TV waktu itu ide sekretarisan. Apa ditolak ya? Sampai membuatnya jadi menyebalkan begitu? Dan ia berharap apa yang dia pikirkan benar adanya. Entah kenapa kalau sampai benar laki-laki seperti sekretarisan pernah ditolak, itu akan jadi aib seumur hidup yang bisa dipakai untuk menjatuhkan kesombongannya. Sepertinya Nona akan senang sekali kalau sekretarisan ditolak ya. Lela bahkan tergelak sambil mengatakannya. Bagaimana kau bisa membaca pikiranku, Lela? Tapi memang itu yang aku pikirkan sih. Dan ia menutup mulutnya malu dengan ucapan jahatnya barusan. Kalau itu benar-benar terjadi, dan ia udah ingin memakainya sebagai senjata untuk mengendalikan sekretarisan. Sayangnya tidak seperti itu, Nona. Lela tertawa saat melihat raut kecewa Dania yang tidak bisa ia sembunyikan. Saat itu Putri Konglomerat pemilik stasiun TV itulah yang melamar sekretarisan di TV. Apa? Kenapa sampai Putri Konglomerat juga yang melamarnya sih? Geram karena walaupun dengan wajah sendingin itu, tetap saja dia sangat populer di kalangan wanita. Jangan bilang dia mengacaukan acara itu dan menolak lamaran. Dengan sifatnya yang tiba-tiba muncul hipotesa yang terasa jauh lebih masuk akal ketimbang menerima. Dengan wajah itu yang ada pasti ditolak mentah-mentah. Aku tidak bisa membayangkan wajahnya. Bagaimana kalau sekretarisan dengan tersenyum malu-malu lalu menerima lamaran itu? Mustahil. Yang ada dia menghancurkan semua kamera. Baru benar. Jangan dibayangkan, Nona. Lela tahu apa yang sedang dipikirkan Dania sambil senyum-senyum itu. Mungkin yang Anda pikirkan semuanya benar. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli dengan lamaran itu sendiri. Tapi yang membuatnya marah adalah video narasi kehidupan pribadinya. Foto-fotonya melakukan kegiatan sehari-hari juga banyak beredar. Reporter stasiun TV XX membuntutinya selama hampir 1 minggu. Dia mendapatkan video dan gambar-gambar kehidupan pribadi sekretarisan. Nona masih bisa melihatnya di internet. Potongan-potongan videonya sudah dihapus dari channel resmi memang, tapi tentu saja tidak bisa dihapus dari postingan-postingan orang. Bagaimana dia bisa tidak tahu kalau dia dibuntuti? Dan ia meletakkan sendoknya, bicara dengan serius. Dia bahkan tahu apa yang cuma aku pikirkan. Protes pada dirinya sendiri. Dia kan tahu segalanya. Kenapa tidak tahu kalau dibuntuti? Entahlah, mungkin reporter itu yang terlalu hebat, atau memang sekretarisan yang mengendalikan kewaspadaannya.
Dia kan memang selalu waspada dengan sempurna jika berhubungan dengan tuan muda aja. Dan dia mengambil HP disodorkan Lela. Melihat potongan video acara Love Story yang pernah tayang di stasiun TV dan beberapa foto. Ya Tuhan, akan ada foto dia di game sedang berolahraga. Gila, reporter ini luar biasa sekali. Ternyata laki-laki ini hidup juga ya. Setelah mengantar Tuan Saga, aku pikir dia akan pulang, lalu tidur di petik misalnya, dan siuman esok hari untuk kembali bekerja. Ternyata dia juga manusia. Tunggu, apa dia masih hidup? Dan dia masih memperhatikan foto-foto yang lainnya. Hebat sekali sih dia. Bahkan sekretaris Han tidak tahu. Aku ingin bertemu dengannya dan berguru padanya untuk bisa mengelabui sekretaris Han. Siapa Nona? Lela mengambil HP yang disodorkan Dania, lalu melihat apa yang sedang dilihat Nonanya. Lah, dia kan sekretaris Han. Ya, dia kan memang masih hidup. Reporter yang berhasil mengambil video dan foto-foto sekretaris Han. Apa dia masih hidup? Reporter ya. Sepertinya dia hilang di telan bumi setelah itu. Lela bahkan tidak penasaran atau ingin tahu. Dia sudah membuat orang seperti sekretaris Han marah. Tidak tahu apa yang terjadi padanya. Entahlah, tidak ada yang tahu Nona. Acara TV itu langsung dihentikan. Reporter itu mungkin aja dipecat atau mendekam di penjara karena tuntutan sekretaris Han. Saya tidak tahu Nona. Aku tidak bisa membayangkan nasibnya sekarang. Dan ia menjawab apa yang juga dipikirkan Lela. Tapi aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Aku ingin seberani itu. Membayangkannya aja sepertinya dia keren sekali. Apa dia seumuran aku atau Raksa ya? Semoga dia baik-baik aja. Di pikiran Dania, reporter yang berhasil menentang sekretaris Han adalah laki-laki keren yang mungkin juga tampan.